Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiru bil khairati wal rahmati wal barakati wal futuhati wal munuhat wal nafahati wal imdadat wal anwar wal asrar rabbaniyah wal ridwan wal ghufran wal nasr wal yusra wal sitra والإجابة والقبول وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلامة والسعادة والكرامة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة والصلاح والفلاح والنجاح في الدين والدنيا والآخرة والصحة والعافية والقوة في طاعة الله تبارك وتعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita malam ini diajak oleh alumni santri Darul Hadis sebagian di dalamnya juga alumni pesantren Asy-Syifa Al-Mahmudiyah dan juga mungkin ada alumni dari pesantren-pesantren lain yang saat ini mereka mengadakan kegiatan acara Maulid 40 hari yang disebut dengan Maulid Arba'in, dan sekarang merupakan puncaknya Maulid Arba'in. Maulid Arba'in ini adalah sebagai kegiatan latihan atau membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, tapi merupakan awaliyah. Awaliyah adalah langkah-langkah pertama. Kenapa begitu? Dikarenakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang seyogianya kita harus mengenal kepada sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam berbagai sisinya yang bisa kita ketahui, yang mungkin bisa diketahui melalui apa yang Allah firmankan dalam Quran, melalui apa yang para sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui di masa hidupnya.
bahkan yang diketahui oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memusuhi Nabi. Mereka tanpa sadar menceritakan keunggulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dicatat ini oleh para sahabat apa yang ditemukan oleh orang-orang kafir sekalipun, apa yang ditemukan oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kakeknya, oleh uak-uaknya, yaitu kakak-kakak ayahnya, karena ayah baginda Rasulullah SAW adalah putranya Sayyidina Abu Abdul Muttalib yang paling bungsu, ya, yang paling bungsu. Jadi Sayyidina Abbas adalah uaknya, kalau istilah kita uak. Sayyidina Hamzah uaknya, Sayyidina Abu Thalib juga uaknya, Abu Lahab juga uaknya. Dan juga keagungan-keagungan kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui apa yang Nabi sabda, yang menunjukkan kepada keunggulan-keunggulan beliau. Ini perlu diketahui oleh semua umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketahuilah, mengenal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Mengucapkan segala hal yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Mendengar tentang segala hal yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Mengingat tentang segala hal yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Mengkaji segala yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Menghafal segala hal yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Menyebarluaskan segala hal yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Ini perlu jadi catatan kita. Maka jika begitu halnya, maka tidak mungkin kita merasa cukup hanya 40 kali. Ya, makanya Buya katakan arba'in itu hanya Allah. Seyogianya kita, hari-hari kita penuh dengan satu, mengenal, mengingat, ya, juga menyebut-nyebut, mendongengkan, mendengar, menghafal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah
Jalla Jalaluhu wahda, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini harus jadi catatan kita umat Islam. Ya. Ada dua yang terus harus diingat oleh kita, harus dikenali terus, harus diceritakan terus, harus didengar terus, harus dipahami terus, harus dihafal terus. Satu, tentang Allah Jalla Jalaluhu wahda, ya, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta. Yang kedua, tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang terakhir yang menutup kenabian dan kerasulan, dan juga Nabi yang oleh Allah dijadikan imam semua Nabi dan Rasul, dan dijadikan rahmat bagi segenap ciptaannya, dijadikan oleh Allah sebagai penyempurna akhlak yang mulia yang telah diamalkan dan telah diajarkan oleh seluruh Nabi dan Rasul terdahulu alaihissalam, dan telah diajarkan oleh beliau-beliau kepada umatnya masing-masing di tiap masa. Nabi yang oleh Allah dijadikan penolong semua makhluk kelak yaumul qiyamah, dan penerima bendera puji dari Allah Jalla Jalaluhu wahda kelak yaumul qiyamah, di mana seluruh Nabi dan Rasul alaihissalam pada berkumpul di bawah benderanya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan juga sebagai asal usul penciptaan seluruh makhluknya, yang Allah jadikan sebagai makhluk yang paling pertama Allah ciptakan, yaitu cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala jadikan beliau sebagai makhluk pertama yang ma'rifat kepadanya dan yang paling ma'rifat kepadanya, juga yang paling awal bertasbih kepadanya di zaman cahaya. Dan beliau makhluk pertama yang Allah jadikan sebagai wasilah yang paling pertama, yang paling agung dalam tersebarnya rahmat Allah ke segenap ciptaannya. Wasilahnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini makna rahmatan bil alamin. Beliau adalah makhluk yang oleh Allah Ta'ala dijadikan pembuka kedudukan kenabian di surga sebelum Nabi Adam alaihissalam dikasih ruh oleh Allah Ta'ala, masih berupa patung di depan pintu gerbang surga. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang
dan makhluk yang paling awal dibangkitkan dari alam kubur kelak yaumul qiyamah, sebelum seluruh makhluk Allah lainnya dibangkitkan. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, Rasul, hamba Allah, makhluk Allah yang paling pertama kelak yaumul qiyamah bermunajat kepada Allah dan paling pertama sujud kepada Allah, paling pertama disapa, disambut oleh Allah, dan paling pertama diberikan mandat untuk memberikan syafaat kepada semua makhluknya di mahsyar, dan paling pertama juga oleh Allah dijanjiin akan diberi segala yang diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya makhluk kelak yaumul qiyamah yang didandani oleh Allah dengan dandanan yang terindah, teragung, yang bikin takjub seluruh makhluk Allah. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW kelak yaumul qiyamah satu-satunya Nabi, Rasul, hamba Allah yang berdiri di atas Arsyur Rahman sebelah kanan, dan juga dikasihkan kursi padanya, duduk di atas kursi keagungan di atas Arsyur Rahman, singgasananya Allah Jalla Jalaluhu. Dialah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi, Rasul, hamba Allah dan juga makhluk Allah yang mengetuk-ngetuk pintu surga, dan pintu surga dibuka demi beliau, dan dibikin acara sambutan teragung termeriah kelak di surga oleh semua malaikat dan ahli surga dan ahli surganya sendiri, penyambutan kedatangan kekasih Allah teragung, yang mana surga pun dan semua ahli surga diciptakan dari cahaya. Dialah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para nabi, para rasul di belakangnya alaihi salam, dan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ahli surga yang paling pertama menginjakkan kaki di surga, sebagaimana dulu sebelum Nabi Adam dimasukkan ke surga, beliau adalah ahli surga yang paling pertama menduduk di surga. Sebagaimana Nabi sendiri yang menyatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, mata wajabat akan nubuwah, kapan Allah Ta'ala menetapkan pangkat kenabian kepada engkau? Beliau menjawab, ya, ketika Nabi Adam antara ruh dan jasadnya di pintu gerbang surga, saya sudah diangkat jadi Nabi di surga. Maka cerita akhir, ya, dari perjalanan manusia, ya, cerita akhir itu yang mendahului masuk surga bukan Nabi Adam, tapi yang mendahului masuk surga adalah yang pertama berduduk di surga, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
ahli surga yang pertama diberikan hidangan surgawi adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ahli surga yang pertama yang dipertemukan oleh Allah dengan Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Kita sebagai umat Islam harus terus mengenali Kanjeng Nabi Muhammad SAW di hari-hari kita. Harus terus mendengar, menghafal, memahami, ya, dan juga membicarakan, membaca, menulis tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari amal soleh yang menjadi garapan setiap muslim. Makanya maulid itu ya tidak hanya arba'in, tapi tulal hayat, selama hayat dikandung ada lailan wa naharat, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Pahami? Jadi ada dua. Biasa kalau dipoto ibu-ibu sudah gini kan. Ibu-ibu tonghes. Kalau dipoto kan sudah gini. Ini apa? Dua. Ya, ini dua. Dan jadikan ini isyarat Allah dan baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat juga ada berapa? Dua, kan? Bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang hak pokok, yang terpenting harus selalu diingat, dipuji, dibicarakan, cintai, diagungkan, didengar, gitu kan? Dihafal, difahami. Ya, ya. Satu, siapa? Allah. Kedua, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pokok. Yang lainnya merupakan cara. Kita mengingat para nabi, menceritakan para nabi, memuji para nabi, mengenal para nabi, mengagungkan sebagainya, itu cabang. Terus cabangnya lagi para wali, cabangnya lagi para ulama, ya, lalu para syuhada, lalu para sholihin, lalu umumnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi ini tartibannya seperti itu. Makanya Buya katakan maulid arba'in biasakan, ya, tapi harus terus ditingkatkan. Ini yang disebut puncak acara, bukan berhenti dari maulid arba'in, ya, bukan. Ini puncak acara teh kalau ini mah hayang ngaji weki, ulang hayang ngaji weki, hayang ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang lebih meriah daripada kebiasaannya, gitu kan? Itu bukan sekarang puncak acara, besok berhenti. Wah, enggak seperti itu, ya. Makanya ini adalah merupakan pelajaran kebiasaan awaliyah, ibtidaiyah, ya, pemula, gitu kan? Diajar, bagusnya dalam sebulan berapa kali maulid itu, ya, setiap hari Senin, malam Senin, misalkan maulid itu, terus malam Jumat maulid itu. Jadi dalam 7 hari ada 2 kali aja, ya.
malam Senin atau hari Senin dan malam Jumat dan hari Jumat itu ya. Terus jadi sebulan berapa kali ya. Nanti tingkatkan lagi maulid itu, terus tingkatkan lagi. Dan ingat, itu harus jadi garapan kita selama hidup kita. Nah, namun Buya mengajak kepada orang-orang yang bisa menerjemahkan kandungan sirah nabawiyah yang dengan bahasa Arab, agar ya dalam setiap acara maulid itu diungkap ke kandungan sirah nabawiyah tersebut. Nah, dibikin kajian. Jadi bukan sekedar membaca hanya bahasa Arab saja, sementara kita tidak ngerti yang benar, yang hadir tidak ngerti. Cinta kepada Nabi tentu ada, magnetnya ada, ya kan? Sambungannya ada. Namun untuk menambah pengetahuan tentang keagungan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Kalau hanya dengan bahasa Arab saja yang tidak difahami oleh jamaah, makanya perlu diterjemahkan ya satu demi satu. Tentang Kanjeng Nabi itu ya kan banyak sekali sisi-sisinya, dan segala sisi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sisi-sisinya semuanya adalah keagungan, semuanya adalah keunggulan, semuanya adalah keterpujian. Makanya perlu kita mengenal dan ketahuilah siapa orang yang sering mengingat, sering mengenal, sering mendengar, sering membicarakan tentang sirah nabawiyah, akhlaknya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangannya, itunya, ininya dan sebagainya, maka hatinya ya akan lembut, akhlaknya akan tertular, akhlak baginda Kanjeng Nabi Muhammad, tertulari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya akan terang, dan orang tersebut akan dekat ya secara rohani, dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hatinya akan menjadi tempat mengalirnya asrar, anwar, cahaya dan rahasia dan keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan hatinya akan dijadikan tempat pandangan Allah dan pandangannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat ini ya. Dan juga Allah Ta'ala akan menjadikan benteng di sekeliling hamba tersebut dari godaan setan, dikelilingi oleh benteng tersebut, sehingga setan tidak bisa menggodanya, tidak bisa menggoyahnya. Kenapa? Karena ada ketersambungan hatinya secara khusus dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga dirinya mendapatkan madad dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
saya. Pahami oleh kita. Ada lagi yang penting, ya, penting ada lagi. Apa? Untuk membentengi diri kita dari fitnah-fitnah apapun, ya, termasuk fitnah-fitnah Dajjal, ya, yang mencelakakan kita, menggelincirkan kita dari rel yang lurus, seperti sekarang yang terjadi, fitnah yang membatalkan nasab Ba'alawi, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu memunculkan, menyebarkan keburukan-keburukan, fitnah-fitnah terhadap para habaib, ya, terhadap para Ba'alawi. Nah, ini kan fitnah agama. Ini fitnah yang sudah mengancam akidah. Ini fitnah yang sudah mengancam kemurnian ajaran Islam. Ini fitnah yang sudah mengancam keterpujian akhlak, terancam tuh. Ya. Ini fitnah yang mengancam juga kesuciannya. Ini fitnah yang mengancam juga kebaikan ucapan. Ini fitnah yang mengancam juga baiknya hubungan dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW, dan dengan para ulama, dengan para sholihin, dengan mukminin mukminat, dengan muslimin muslimat. Ini terancam dengan fitnah seperti ini. Maka tidak heran kalau kita temukan di medsos-medsos itu yang terus mengalir fitnah yang keji, Ini tentunya, ya, yakinkan bahwa ini keluar dari ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini keluar dari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini akhlaknya syaitan. Ini ajarannya setan. Ya kan? Itu kalimat-kalimat fitnah, kalimat-kalimat setan. Hinaan-hinaan kepada sesama muslim, apalagi di dalamnya ulama, kan? Ini kalimat-kalimat syaitan. Walaupun lahir dari orang yang sudah disebut kiai, yang sudah disebut ulama, yang sudah punya pondok pesantren, yang sudah punya murid, yang mengajarkan Islam, mengajarkan Quran hadis, tapi pada nyatanya ternyata fitnah, terus menggibah, menyebarluaskan, kan, hoak, kan, pahami. Lalu juga yang pada ujungnya memecah belah umat, ya, memecah belah umat, menghilangkan, memutuskan silaturahmi, kasih sayang, ya. Akhirnya terjadi bukti banyak yang terfitnah. Ada tingkatan kiai terfitnah, kan? Akhirnya menjadi buruk akhlak, menjadi buruk ucapan, menjadi buruk perbuatan, menjadi putus juga kasih sayangnya dengan si A dan si B. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fitnah agama. Makanya Buya jangan sering mengatakan, ya, ini jangan disamakan dengan perbedaan pendapat antara ulama, ya, di dalam fikih umpamanya, ya,
seperti masalah kunut subuh umpamanya, seperti masalah-masalah fikih lainnya. Tidak, ini masalah yang menyerang akidah. Ya, ini bisa mengakibatkan kemurtadan. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, sudah disebutkan oleh beliau. Dan antara salah satu yang mengakibatkan kepada kemurtadan adalah membatalkan nasab orang lain, ya, dengan semena-mena. Ya, makanya kita harus terus mendengar tentang akhlaknya baginda Rasulullah. Agar apa? Agar kita terbentengi dari fitnah. Ya, karena kalau hati sudah terpaut kepada Kanjeng Nabi, pasti yang diikuti juga Kanjeng Nabi, yang dirindukan Kanjeng Nabi. Ya, akhlak juga, ya, nanti akan meniru akhlaknya siapa? Di Kanjeng Nabi. Ini perlunya terus kita mengingat, membicarakan, mendengar tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu itu untuk membentengi fitnah-fitnahnya sekarang. Ya, di antara Allah, kebenaran para ulama-ulama dari dahulu kala, bayangkan, yang jumlahnya entah berapa miliar, dan umat Islam tiba-tiba sekarang dianggap salah, ya, oleh hanya satu orang, ya, oleh hanya satu orang. Lalu tidak sedikit orang yang terfitnah, ya, dengan buah pemikiran, ya, satu orang tersebut dianggap ini yang benar. Nah, masya Allah. Jadi yang lain semua salah. Yang benar ini yang benar. Yang lain semua salah. Sedunia, iya, sedunia semua salah. Iya. Allah, dianggapnya mereka bodoh. Mereka itu tidak meneliti, ya. Dianggapnya mereka itu bodoh. Allah. Para ulama-ulama itu dianggapnya bodoh. Padahal para ulama-ulama itu mujtahid banyak. Yang namanya mujtahid itu orang yang punya keahlian dalam berbagai fan keilmuan, di antaranya ilmu nasab. Itu mujtahid namanya. Kenapa para ulama yang dulu mujtahidnya banyak sekali gak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, malah berguru juga kepada Ba'alawi? Karena banyak wali-walinya, banyak ulama-ulama. Ya tapi kan ada Habib yang begini umpamanya. Satu, itu belum bisa dipastikan seperti itu. Yang kedua, kalaupun dia itu kesalahan pribadi. Kalaupun dia salah, ya itulah kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi jangan sampai dicampur adukan dengan urusan nasab. Paham ya? Maka kita hati-hati. Sekarang sudah banyak yang kemakan fitnah, tergulung badai tsunami. Ya. Ini pembatalan nasab ini lebih dahsyat dari tsunami. Ya, lebih dahsyat dari tsunami. Ingat, fitnahnya lebih dahsyat dari tsunami. Keburukannya lebih dahsyat dari tsunami. Mencelakakannya lebih dahsyat dari tsunami. Kenapa? Tsunami paling mematikan. Ini bisa menjerumuskan manusia ke jurang api neraka. Bayangkan. Ini bisa membuat bingung orang-orang awam. Kenapa? Ini yang membatalkan yang ikut-ikutan juga ulama katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sedikit ulama yang sudah tercuci otak ini. Ingat, oleh hanya satu penemuan seorang. Dan itu pun juga tidak pernah ada yang
Ada yang menguji coba. Lalu yang uji coba juga bukan ahli nasab. Yang bikin penelitian bukan ahli nasab, yang uji cobanya bukan ahli nasab. Kalau istilah orang Sunda, namanya pejengut-jengut jengut dugul. Saling jenggut sama orang yang gundul. Atau menurut ahli orang Sunda mah kenate edan rancakalo. Edan KB gitu kan. Jadi edan KB. Yang muncul itu. Makanya jangan sampai percaya. Sudah. Jangan sampai percaya. Itu menunjukkan ini kiai punya pondok. Jangan percaya. Ingat, para ulama sedunia tidak ada yang membatalkan. Sudah begitu. Ya. Para ulama sedunia tidak ada yang membatalkan. Para ahli nasab internasional sedunia tidak ada yang membatalkan. Sudah cukup. Nah, ada pun soal kesalahan, ingat, dalam pemikiran, kesalahan dalam akhlak, kesalahan dalam perbuatan, kesalahan dalam ucapan dari seorang Habib umpamanya. Itu masalahnya kesalahan pribadi. Kalau namanya kesalahan, jangankan Habib siapapun ada, itu bukan Habib kok. Kalau Habib Nabi bukan. Kalau salah wajar. Ustaz juga banyak yang salah. Kiai banyak yang salah. Ya wis. Kalau mau luruskan itu yang salah dengan cara ulama, bukan dengan cara preman. Dengan cara siapa? Dengan cara ulama, bukan dengan cara preman. Dengan cara ulama. Nah, bukan langsung disebar luas, padahal itu belum tentu. Salahnya aja belum tentu, apalagi sekarang bicara, gaya, rupa bisa diedit. Ya kan? Sekarang kan ada kecanggihan sekarang itu, subhanallah ya. Masya Allah, ngomongnya suaranya persis dia. Dan juga rupanya persis dia. Suaranya itu persis dia. Ini kiai tapi dagang obat nih. Gue sering menemukan ini kiai dagang obat ya. Dia dagang obat, buat asam urat, kolesterol. Didengarkan suaranya persis. Pak itu persis, segalanya persis kan. Nah, itu kan sekarang ada seperti itu. Apa namanya? Ada apanya? AI namanya ya, AI namanya. Maka hati-hati. Itu yang ribet, itu yang paling memusingkan itu kan bagi tim IT di kepolisian itu satu-satunya di antara yang sangat sulit itu meneliti. Ternyata banyak editan. Ya, banyak editan. Intinya Buya mengajak kepada semua umat Islam, bahkan semua manusia. Ingat, segala bentuk kejelekan yang kita lihat, yang kita dengar, baik secara langsung maupun lewat media sosial, ingat, jangan sekali-kali kita masuk ke ranah itu. Jangan sekali-kali kita mempercayainya. Bahkan jangan sekali-kali kita menggubrisnya. Jangan digubris karena itu dibuka. Oh iya judulnya geus jangan. Penasaran jangan. Itu mengotori hati kita. Kotor kita. Jangan. Paham? Ya. Pokoknya tentang kejelekan siapapun, baik secara langsung maupun lewat media sosial, jangan masuk di ranah itu. Ya, jangan.
Kita mah enjoy saja membenahi diri sendiri. Kita mah enjoy saja membangun keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita itu. Bukan ranah kita menghakimi. Karena kita bukan hakim. Bukan ranah kita juga ikutan komentar-komentar, bukan. Bukan. Buya sering katakan, Buya ini, nomor Buya ini dimasukin oleh mereka ke puluhan grup. Ya kan? Ke puluhan grup. Buya mencium baunya grup tersebut. Baunya grup tersebut dimunculkan, baru muncul judulnya. Judulnya adalah menjelek-jelekkan si A dan si B. Dan baru muncul. Maka Buya menyarankan kepada siapapun yang dimasukkan ke grup seperti itu, jika tidak akan memberikan nasihat, ya, jangan ada di grup itu, keluarlah. Keluar dari grup itu. Ya. Kalau kita mau memberikan nasihat, nasihat saja. Dan tidak usah membuka di dalamnya. Buya tidak membuka apapun, yang share enggak baca, enggak buka. Kalau sudah mencium baunya sudah, tapi kerjaan Buya terus nge-share makalah, nasihat di dalamnya. Nah, sehingga kita pada berdagang, ya. Setan berdagang, kita juga berdagang. Setan mendagangkan apa? Kejelekan. Kita mendagangkan kebaikan, begitu aja. Nah, lalu nanti setan ini mau beli nggak ya? Lalu kalau nggak beli nggak apa-apa, yang penting saya dagang. Tugas saya dagang kebaikan. Dan Anda dagang keburukan, saya melirik juga enggak? Mendengar enggak? Ada orang yang ngirim video-video, terus ngirimin video ke Buya. Mungkin disangkanya Buya baca. Nah, tidak, wallahi Buya tidak baca. Dan tidak, udah hapus. Begitu aja. Ya. Lalu kerjaan Buya bikin makalah setiap hari bikin. Ya, itu yang kadang pakai foto, kadang enggak. Suka baca enggak? Nah, itu share lagi. Ya, share lagi. Biar saja, itu kan kerjaan setan, memang tidak akan berhenti mendagangkan keburukan. Tapi kerjaan kita agar dapat pahala, ya, jangan pernah berhenti juga. Jangan kalah semangat oleh setan. Setan bersemangat terus. Ya. Semangat apa? Semangat menyesatkan. Semangat mendagangkan apa? Keburukan. Nah, kita jangan kalah semangat sama setan. Kita harus semangat juga, ya, di dalam menyebar luaskan hidayah dari Allah, dalam menyebar luaskan kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Biarkan mereka ngomong itu, ngomong ini, biarkan aja. Gak usah dilayani. Kenapa? Memang kerjaannya itu. Kerjaan setan itu begitu. Ngomong aja, ngoceh aja terus, jelek-jelekin aja terus. Terus aja begitu. Kecuali kita ikut sama mereka, baru dipuji-puji. Kalau kita bertentangan dengan mereka, kita akan terus dicaci maki. Dan juga untuk kita nggak usah kita ingin agar mereka tidak mencaci maki, nggak usah. Kenapa? Itu sudah kerjaan mereka. Sampai hari kiamat gak akan pernah berhenti. Cara setan itu seperti itu. Cuma kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah mendapatkan didikan yang agung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jangan pernah kita juga berhenti mendagangkan kebaikan. Itu saja. Paham? Gak usah digubris mereka. Gak usah digubris. Ya, kecuali yang betul-betul secara nyata menyerang kita, mengancam keselamatan kita, baru kita sikapi. Ya.
Hari itu menyerang majang, itu kan menyerang kita tuh, sok siapa aing, gelutung aing, seleh, oh berupa nongengan, angkat pak, biar kayaknya sesebuhnya kayak gajah, itu biarkan saja, ya. Kita mah enjoy saja ngaji, enjoy saja berzikir, enjoy saja berbuat kebaikan, enjoy terus menggalang kesatuan persatuan, gitu kan? Terus saja begitu, menyambung kasih sayang. Itu kerjaan kita, ya. Jadi jangan sekali-kali ya mempercayai apapun kejelekan yang kita pernah temukan. Hilangkan dari otak, hilangkan dari hati tentang siapapun. Kalau itu sudah kejelekan, iya, pokoknya jangan sampai dipercaya. Udah. Maka sangatlah perlu di akhir zaman ini umat Islam terus mendengar tentang keagungan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus membicarakan tentang keterpujian akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan makanya sekali lagi, ulangi lagi, ya, jangan sampai arba'in, tapi tulang hayat. Ini arba'in diadakan sekali lagi, ini adalah untuk pelajaran pertama awaliyah. Ya, pelajaran kan harus sedikit-sedikit dulu. Oh, udah bisa 40 kali atau 40 hari terus berturut-turut. Alhamdulillah. Nanti tingkatkan lagi 60 hari, ya, maulid sabi'in, maulid sittin, 60 hari berarti kan 2 bulan, ya, bulan Rabiul Awal 30, bulan Rabiul Akhir, jadi maulid berapa? Sittin, 60. 60 itu kalau satu harinya satu kali, nah, tingkatkan lagi, siang satu kali, malam satu kali, jadi kalau kali 2 120. Jadi maulid berapa? Maulid mi'ah wa ishrin. Maulid apa? Mi'ah wa ishrin. 120. Gitu kan? Berarti 2 bulan. Siangnya satu kali, malamnya satu kali. Nah, jadi kalau setahun berapa hari? 360 berarti maulid salah sumi'ah wasittin, maulid salah sumi'ah wasittin, maulid 360 hari. Kalau siangnya satu kali, malamnya satu kali, ya kali 2. Nah, ditingkatkan terus ditingkatkan. Intinya yang tadi, kembali kepada yang tadi, mengingat, mengenal, terus ya mengetahui, menceritakan, mendengarkan, hafal, ya, tentang siapa? Tentang Allah dan tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus menjadi garapan kita di hari-hari kita, siang kita dan malam kita. Itu adalah ibadah yang nilainya sangat besar sekali di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ya, semoga kalimat ini manfaat, ya, dan berkah bagi semuanya. Dan yang menutup dengan doa, ya, tawassul dengan keagungan baginda Rasulullah SAW. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim wa'afil alina bibarakatihi libasa izu wa takrim wasqina bijiwarihi bidarin na'im wa na'inna fil jannah bina'imil muqim. Allahumma inna nasaluka bijahi hadha nabil
Mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan izzan wa syarafa Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyikal mukhtar wa ali al-athhar wa ashabil akhyar kafir 'anna dzunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa hrusna min jami'i makhawif wal akhtar واجمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في العنان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد بالله له الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang mulia, ada berita gembira ya. Malam Kamis sekarang di Simpang insya Allah akan dihadiri oleh cucu pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Jadi kita nanti sekalian ijazah ya.